Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudari Ines Maulidia yang telah berkenan hadir di acara penyuluhan hari ini. Di siang hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Penyuluhan yang akan saya sampaikan pada hari ini mengenai pengembangan tanaman sorghum. Nah, pengembangan tanaman sorghum ini dilakukan untuk memenuhi ketahanan pangan di Kabupaten Situbondo saat pandemi ini. Berikut adalah rancangan acara yang sudah saya siapkan. Pertama-tama, sesuai dengan yang telah dituliskan, saya akan menjelaskan tentang tanaman sorghum. Tanaman sorghum adalah tanaman sejenis biji-bijian atau serealia yang berasal dari negara Afrika. Tanaman ini itu sudah lama sekali dikenal sebagai penghasil pangan dan dibudidayakan di daerah kering seperti di Afrika. Dari benua Afrika ini kemudian menyebar luas ke daerah tropis maupun subtropis seperti di Indonesia. Tanaman ini memiliki adaptasi yang luas, toleran terhadap kekeringan, sehingga sorghum ini cepat sekali menyebar di seluruh dunia. Negara penghasil utama sorghum ini adalah Amerika, Argentina, Cina, India, Nigeria, dan beberapa negara di Afrika Timur, Yaman, serta Australia. Untuk di Indonesia sendiri, tanaman ini sebenarnya sudah menyebar sangat cepat karena iklimnya yang sangat cocok untuk pembudidayaannya. Buah sorghum ini sendiri merupakan biji-bijian yang tertutupi oleh kulit yang liat dan berwarna kekuning-kuningan atau kecoklatan. Warna bijinya itu bervariasi, ada yang coklat muda, putih, dan putih buram. Bentuknya sendiri juga bermacam-macam, ada yang agak bulat, ada juga yang agak pipih. Tanaman ini sebenarnya sudah lama sekali dikenal oleh petani yang ada di Indonesia, tetapi tanaman ini tampaknya kurang berkembang dengan baik. Pengembangan jenis tanaman ini tuh harus disertai dengan pengelolaan yang baik pula. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyiapan lahan dan pengolahan tanah yang baik untuk tanaman ini. Pengolahan tanahnya ini paling baik dilakukan 2-4 minggu sebelum tanam. Yang pertama, lahan itu harus dibersihkan terlebih dahulu dari sisa-sisa tanaman sebelumnya, kemudian dicangkul dan dibajak selama 2 kali atau digaruk atau diratakan. Setelah itu dibuatlah saluran drainase di sekelilingnya atau di tengah lahan. Nah, setelah itu tanah yang sudah diolah itu diberi semacam pupuk organik, misalnya seperti pupuk kandang ataupun pupuk kompos. Pengelolaan tanah sendiri itu sebenarnya bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah dan memperbesar persediaan air serta mempercepat pelapukan, meratakan tanah, dan memberantas gulma. Setelah itu ada beberapa hal yang diperhatikan saat pemeliharaan tanaman sorghum ini. Nah, pemeliharaan tanaman sorghum ini antara lain dari pengairan, penjarangan tanaman, penyiangan, serta pembubunan. Dalam pengairan, walaupun tanaman ini tahan terhadap kekeringan, tetapi pada fase awal itu pertumbuhan membutuhkan air yang cukup. Lalu pada penjarangan tanaman, tanaman berumur 2-3 minggu setelah tanam dilakukan penjarangan agar diperoleh tanaman sorghum yang tumbuh subur dan berproduksi tinggi. Caranya dengan mencabut tanaman yang kurang baik dalam rumpun dan hanya disisakan 2 tanaman dalam satu rumpun untuk dipelihara hingga panen. Lalu penyiangan. Penyiangan ini dilakukan dengan mencabut tanaman pengganggu ataupun gulma hingga perakarannya secara hati-hati agar tidak mengganggu perakaran tanaman utama. Gulma yang telah dicabut sebaiknya ditampung atau dikubur di suatu tempat agar membusuk, sehingga kemudian dapat dijadikan sebagai kompos. Lalu yang keempat adalah pembubunan. Pembubunan dilakukan dengan cara menggemburkan tanah di sekitar tanaman sorghum, kemudian menimbunkan tanah tersebut pada pangkal batang tanaman sorghum, sehingga membentuk gundukan kecil yang bertujuan untuk mengkokohkan batang tanaman, agar tidak mudah rebah atau merangsang bentuknya akar-akar baru pada bangkal batang. Lalu untuk pemanenannya sendiri, tanaman sorghum ini dapat dipanen saat umurnya sudah 3-4 bulan, tergantung dari varietasnya. Penentuan saat panen dapat dilakukan dengan berpedoman pada umur setelah biji terbentuk atau dengan melihat ciri-ciri visual biji tersebut. Biji tersebut jika sudah umur panen, maka terdapat
pada pali buah bulir, di mana setelah membuka kelopak biji pada bagian bawah biji, sudah terdapat ada bintik atau titik berwarna hitam, maka bulir sorghum tersebut sudah memasuki fase masak fisiologisnya sehingga sudah dapat dipanen. Dan juga dapat dilakukan setelah melihat adanya ciri-ciri seperti daun telah berwarna hijau tua sebelum menuju warna kuning dan mengering, biji-biji bernas dan keras serta berkadar tepung maksimal. Keadaan daun tanaman sorghum ini sendiri yang demikian dimaksudkan agar batang dan daun sorghum setelah ditebang untuk diratun dapat diberikan kepada ternak rumenansia karena masih mengandung zat gizi yang tinggi bagi ternak tersebut. Oleh karena itu, saat ditanam akan lebih baik jika daun telah berwarna hijau tua. Nah, manfaat dari tanaman sorghum ini sendiri ada banyak. Antara lain yang pertama, sebagai bahan pangan potensial. Tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai pangan, pakan, dan bioenergi atau bioetanol. Tanaman serela ini dapat dijadikan alternatif untuk diversifikasi pangan di Indonesia. Sorghum ini dikenal sebagai bahan baku pembuatan sereal yang paling penting kelima di dunia. Kandungan vitamin dan nutrisi yang tinggi membuat tanaman ini sangat erat kaitannya dengan bidang kesehatan. Lalu yang kedua, sebagai bahan antioksidan. Pada lapisan katul biji sorghum mengandung antioksidan yang bermanfaat dalam menangkal radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Lalu yang ketiga, ada meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan zat besi yang tinggi juga bermanfaat untuk meningkatkan metabolisme tubuh serta melancarkan peredaran darah sehingga tubuh terasa bugar dan terhindar dari penyakit seperti anemia. Lalu yang keempat adalah cocok dikonsumsi penderita diabetes. Pada katul bijinya mengandung zat tanin yang mempunyai enzim guna menghambat proses terserapnya pati oleh tubuh, sehingga dapat membantu mengontrol kadar glukosa dan kadar insulin di dalam tubuh. Oleh karena itu, sorghum dapat dijadikan solusi bagi penderita diabetes. Nah, sekian materi yang saya sampaikan mengenai pengembangan tanaman sorghum ini. Saya persilahkan kepada Saudari Inas untuk menyampaikan pertanyaan bila ada. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya, apakah akan ada kemungkinan sorghum ini menjadi pengganti beras? Menurut saya kemungkinan tersebut itu masih lama terwujud karena masyarakat Indonesia ini sendiri sudah terbiasa dengan beras atau nasi sehingga untuk mengubah kebiasaan tersebut akan cukup sulit. Tetapi tanaman sorghum ini dapat dijadikan makanan kedua atau untuk orang-orang yang ingin hidup lebih sehat, maka mereka ini akan cenderung memilih produk makanan dengan bahan sorghum. Begitu ya menurut saya. Baik. Kemudian sorghum ini kan banyak manfaatnya seperti yang telah disebutkan. Nah, apakah dengan mengkonsumsi sorghum secara berlebihan dapat menimbulkan efek samping? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya tidak ada peringatan khusus atau larangan untuk mengonsumsi sorghum ini. Akan tetapi, seperti halnya makanan pada umumnya, sorghum ini juga dapat menyebabkan alergi pada beberapa orang karena sorghum ini termasuk bahan makanan rumput-rumputan. Sehingga akan ada kemungkinan timbulnya alergi tersebut. Oleh karena itu, konsumsi makanan secara berlebihan ini tidak dianjurkan. Meskipun itu adalah makanan sehat, tetapi jika dikonsumsi secara berlebihan, maka akan berpotensi juga menimbulkan kerugian. Apakah ada pertanyaan lain dari Saudari Inas? Baik, saya rasa sudah cukup. Baik, terima kasih atas hari ini telah hadir di penyuluhan yang saya lakukan. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata ataupun perbuatan yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.